Di video ke-9, video tutorial ke-9 pada mata kuliah pengantar asuransi umum. Jadi di sini kita masuk ke bab terakhir pada mata kuliah ini, yaitu multivariate classification atau klasifikasi multivariate. Di tutorial sebelumnya kita bahas univariate, di sini kita bahas yang multivariate-nya. Untuk multivariate ini mungkin teman-teman udah lebih paham pun dari aku juga mungkin ya, karena ada bahas mengenai GLM atau MLT. Masuk dulu ke recall classification rate making. Jadi kita coba ingat ulang yang di tutorial sebelumnya. Classification rate making itu ada proses membagi resiko yang sama, resiko yang mirip-mirip tuh digabung jadi sekelompok, resiko yang agak beda tuh jadi kelompok yang lain. Jadi di sini ada rating variable, level class, grade, relativity. Nah, next saja. Mengapa classification rate making itu penting? Agar tuh biar adil lah. Yang paling intinya tuh biar adil. Biar yang resiko tinggi itu dapat dikenakan resiko tinggi itu dapat dikenakan tarif tinggi, resiko rendah dapat dikenakan tarif rendah. Jangan ada yang resiko tinggi itu dapat tarif rendah, resiko rendah dapat tarif tinggi. Nah, karena itu akan terjadi adverse selection kalau misalnya ada kejadian seperti itu. Nah, apa itu metode univariate? Metode univariate itu menganalisis satu rating variable pada satu waktu. Jadi sekali hitung satu variable doang. Tapi ini tuh bisa menghasilkan distorsi. Nah, distorsi karena exposure correlation bisa aja tuh variabel satu sama variabel yang lain tuh ada hubungannya. Contohnya, jujur nggak kepikiran variabel apa. Ini misalnya variabel ini sama variabel 1 sama variabel 2 tuh ada hubungannya. Gara-gara itu, misalnya kita hitung dia pakai variabel 1, ternyata pure premiumnya tinggi. Nah, ini premium tinggi itu bisa aja bukan karena dia tuh variabel 1, tapi karena dia tuh variabel 2. Ada hubungan sama variabel 2. Nah, itu intinya seperti itu ya. Mungkin ini bisa teman-teman bisa baca aja. Tapi intinya seperti itu. Next, mengapa loss ratio approach itu belum cukup? Loss ratio approach itu memang lebih baik daripada premium one way, karena premium kan di loss ratio premium current level itu sudah mencerminkan sebagian suatu resiko yang ada. Tetapi pendekatan ini tetap memiliki keterbatasan karena hasilnya itu bergantung pada relativitas tarif. Nah, jika current relativity sudah bias, hasil loss ratio juga bisa bias. Dan semakin banyak variabel itu semakin sulit koreksi manual. Dan loss ratio itu cuma hitung sebagian lah bisa dibilang. Memperbaiki masalah sebagian dia itu belum full. Nah, kalau adjusted premium juga masih pendekatan. Dia tuh berusaha memperbaiki bias dengan misalkan exposure. Tapi di sini tuh masih pendekatan ini tetap bisa terdistorsi karena membutuhkan asumsi relativitas atau variabel yang digunakan. Jika relativitasnya belum benar, hasil penyesuaian juga belum tentu benar. Tidak selalu mampu menangkap struktur korelasi antar banyak variabel sekaligus, dan sulit diterapkan secara efisien jika jumlah variabel sangat besar. Next, apa itu minimum bias procedure? Minimum bias itu adalah metode iteratif yang menstandardisasi pendekatan univariate agar relativitas antar rating variabel lebih konsisten ketika terdapat distribusi exposure yang tidak merata. Jadi metode ini tuh merupakan jembatan historis antara metode one way dan metode multivariate modern seperti GLM. Jadi dia tuh kayak pembatas dari yang univariate sama multivariate. Nah, kita lihat ke unsur utama minimum bias. Dalam minimum bias, aturan itu perlu memilih rating structure. Antara dia tuh ada jumlahan perkalian atau keduanya. Bias function tuh balance principle, least square, chi-square, maksimum likelihood. Nah, ini tuh di PSM ada nih. Lalu balance principle. Dalam balance principle, hasil model dipaksa agar total indicate loss cost tertimbang exposure sama dengan total observed loss cost pada setiap level rating variable. Nah, ada struktur multiplikatif minimum bias. Nah, misalkan tuh ada dua rating variable, contoh nih ada gender sama territory. Jadi indicate loss cost rumusnya B base loss cost dikali sama GI atau gender dikali sama TJ territory. Lihatlah, di sini ada rumusnya, ada kayak tabelnya. Base levelnya tuh female dan rural. Jadi itu kita dapat ini. Base ini ya.
kita hitung dulu coba seed awal teritori dapat diambil. Nah, kita hitung T1 sama T2. T2 di sini kita anggap 1 karena dia base level. T1 kita hitung dari ini dibagi sama ini. Kita dapat 1,86. Nah, ini untuk T1. Nah, ini untuk teritori 1. Nah, next kita hitung untuk ke teritori 2. Ke gendernya dulu. Kita udah tahu T1, T2. Jadi kita hitung hubungan gendernya. Ini dapat dari untuk male. Untuk male kan nih 170 dikali sama 650 baru 90 dikali sama 300. Dah, dapat dah. Nah, ini sama dengan 100 tuh di sini dianggapnya base cost-nya tuh base loss cost 100. Ini kita anggap 100 ya. 100 dikali sama 170 ini dikali sama G1 dikali sama T1 ditambah sama 100 dikali 90 ini dikali G1 T2. Karena kan di sini gendernya 1 deh. Pas male doang. Karena di sini kita ketahui juga T1 T2 didapat hitung G1 segini. Dan yang untuk female juga sama. Di sini ada 105 dikali 250 lalu 110 dikali 240. Nah, baru sama dengan 100 dikali 105 dikali G2 dikali 1,86 tuh ini. Lalu 100 dikali 110 dikali G2 dikali 1. Dapat G2 segini. Nah, setelah dapat G1 G2 kita hitung lagi teritori yang sudah diperbarui. Kalau tadi kan masih teritori awal tuh ini segini. Kita mau cari teritori yang terbaru. Nah, cara teritori yang baru tuh caranya hampir mirip. Kita harus bisa jadi satu teritori. Contoh nih teritori 1. Nah, teritori 1 kita lihat aja di sini. Teritori 1 atau urban ya. Berarti 170 kali 650 ditambah 105 dikali 250 harusnya. Nah, itu sama dengan 100 dikali 170 dikali G1 ke T1 ditambah 105 dikali sama dikali sama 100 dikali G2 T1. Nah, nanti dapatlah T1-nya sama 1,81 harusnya. Dan untuk teritori 2 juga sama. Dan teritori 2 tuh tinggal 90 kali 300. 90 kali 300 tambah 110 kali 240 itu sama dengan 100 dikali 90 dikali G1 T2 ditambah 105 100 dikali 110 dikali G2 T2. Dapatlah T2 itu harusnya 1,08. Nah, setelah dapat ini kita karena T1 G2 sama T2 kan harusnya itu 1. Jadi kita bagilah ini G1 kita bagi ini biar bisa sama G1 G2 itu bisa G2 bisa dapat 1, T2 juga 1, dapatlah segini. Nah, untuk base loss cost-nya jadi 100 dikali G2 sama T2 didapat segini. Nah, kita lihat relativitas urban turun. Yang awalnya kan 1,86 kita hitung nanti T1. Nah, T1 awalnya 1,86, ternyata setelah kita hitung turun dia jadi 1,68. Artinya analisis univariate awal tuh melihat urban lebih mahal 1,86 kali rural. Nah, setelah mengontrol gender mix secara iteratif, sebagian perbedaan tersebut ternyata dijelaskan oleh komposisi exposure. Nah, relativitas teritori yang telah disesuaikan menjadi lebih rendah, yaitu 1,68. Catatan penting, minimum bias itu lebih baik daripada one-way analysis, tetapi masih kurang efisien dan kurang kaya diagnosis dibandingkan GLM. Nah, jadi ini minimum bias itu udah lebih baik daripada univariate, tapi dia itu masih noob dibanding GLM. Nah, mengapa industri beralih ke multivariate? Nah, dia itu bisa beralih ke multivariate karena yang pertama computing power meningkat. Sekarang untuk perhitungan semakin gampang. Data warehouse juga lebih berkembang sama tekanan kompetitif. Udah kan lebih banyak perusahaan asuransi. Yang pertama tuh computing power meningkat, sekarang kan teknologi udah canggih ya, jadi lebih gampang hafalnya. Baru datanya juga lebih
besar. Yang ketiga tuh lebih banyak perusahaan asuransi lain, jadi kompetitornya banyak. Nah, dia ada manfaat metode multivariat. Yang pertama, mengontrol exposure correlation. Jadi semua rating variabel dianalisis simultan sehingga mix of business lebih tepat ditangani. Lalu memisahkan signal dan noise. Lalu memberikan diagnostik, mengakomodasi interaction sama mendukung implementasi. Nah, terutama di GLM yang mendukung implementasi itu terutama di GLM. Next, signal dan noise dalam data asuransi. Data asuransi itu memiliki dua komponen besar, signal sama noise. Signal itu pola sistematis yang benar-benar mencerminkan perbedaan risiko. Kalau noise itu fluktuasi acak karena klaim bersifat random. Jadi noise itu yang outlier bisa dibilang. Kalau signal itu yang mencerminkan risiko. Nah, metode univariate itu biasa mencampurkan signal sama noise, terutama di exposure yang kecil. Nah, tujuan model multivariate itu berusaha menghasilkan relativitas yang stabil dengan menangkap signal utama dan mengurangi pengaruh noise. Nah, exposure correlation versus interaction. Nah, exposure correlation itu distribusi exposure dari suatu variabel tidak merata terhadap variabel lain. Nah, interaction itu efek suatu variabel terhadap loss experience tergantung level variabel lain. Jadi, exposure correlation itu distribusi exposure yang tidak merata terhadap variabel lain. Dia itu tidak merata terhadap variabel lain, tapi interaction itu yang bergantung pada variabel lain. Conceptual interaction. Nah, misalkan efek gender pada frekuensi klaim. Pada usia muda, male jauh lebih beresiko dibanding female. Pada usia dewasa, selisih male dan female kecil. Pada usia senior, pola bisa berubah lagi. Jadi di sini kita bisa modelkan. Ini modelkan kayak GLM nih ya. Jadi ada beta 0 ditambah beta 1 tuh gender, ditambah beta 2 age, baru tambah beta 3 tuh gender dikali age, karena dia tuh ada hubungannya, makanya di sini ada perkaliannya. Nah, ini udah pelajari di MLT ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin ya lebih jago dari aku ya. Jadi mungkin aku gak usah terlalu jelasin MLT ini ya. Teman-teman kan yang semuanya udah jago-jago tuh, udah lebih jago dari aku sih harusnya. Nah, kita masuk ke GLM. Nah, ini ya ke GLM. Nah, ini mungkin aku baca-baca singkat-singkat aja. Teman-teman kan harusnya udah lebih jago dan lebih paham dari aku kalau di GLM. GLM itu metode statistik multivariat yang memodelkan hubungan antara variabel respon dan prediktor. Nah, jadi dia tuh yang hubungan respons dengan prediktor. Nah, udahlah teman-teman tahu lah itu. Nah, ini dalam classification making GLM tuh perlu karena ini bisa dibaca aja. Fondasi linear model. Linear model tuh biasanya ada variable response ini, itu tuh mu rata-rata ditambah sama error. Nah, biasanya tuh min tuh biasa tuh kombinasi linear. Nah, teman-teman pasti udah tahu lah. Dia tuh biasa beta 1 tambah beta S1, beta 1S1 tambah beta S2, atau bisa aja nih sampai beta hingga. Nah, atau biasanya sih kalau yang normal gini ya, yang teman-teman pasti tahu lah, yang ini yang simple regresi linear itulah. Nah, asumsi utama linear model tuh error berdistribusi normal, mean error sama dengan 0, variance error konstan. Nah, ini GLM biasalah, teman-teman udah paham harusnya. Mengapa linear model tidak selalu cocok? Karena dalam remaking respon variable tuh sering tidak memenuhi asumsi linear model. Contoh, jumlah klaim adalah data cacahan dan tidak mungkin negatif. Nah, dia tuh gak mungkin negatif, lalu seperti klaim tuh positif dan sering skew ke kanan. Probability klaim berada di antara 0 dan 1, varian sering meningkat ketika min meningkat. Nah, hal itu membuat asumsi linear tuh tidak dipenuhi. Nah, karena itu dibutuhkan model lebih fleksibel terhadap distribusi respon dan hubungan mean variance. Nah, di sini GLM memperumumkan linear model yang mendapatkan 3 komponen. Random komponen, biasanya tuh distribusi respons itu biasa exponential family. Nah, exponential family kan teman-teman udah tahu lah ya, ada di FSM sama MLT. Lalu systematic komponen, predictor linear. Nah, ini rumusnya. Lalu link function, fungsi yang menghubungkan mean respons dan predictor linear. Nah, ini. Distribusi dalam GLM. Di sini ada yang beberapa umum. Biasanya dipakai tuh normal, Poisson, gamma, binomial, inverse Gaussian. Yang paling sering itu normal sih.
paling sering atau enggak kosong. Nah, contoh dalam asuransi, frekuensi klaim sering dimodelkan dengan distribusi sesuai untuk data cacahan, sedangkan severity claim itu biasa distribusi untuk nilai positif skewed. Nah, untuk frekuensi klaim itu biasanya udah belajar di PTRA sih, itu biasanya kosong sih. Dan severity claim itu biasa gamma. Itu udah belajar di PTRA sih teman-teman, jadi harusnya nggak usah terlalu jelasin parah, banyak juga. Next, dalam rate making, link log sering digunakan. Nah, ini log mu i atau min-nya tuh ini jujur aku nggak tahu baca apa ini. Maka mu i sama dengan e pangkat ini sama dengan e pangkat yang ini. Jadi mu i sama dengan e pangkat beta 0 dikali e pangkat beta 1 S1. Nah, ini. Ini juga bisa tulis ini aja ya teman-teman. E pangkat beta i. Biar gampang. Nah, kayak gini, e pangkat beta i X. Ini X. Kok i, jangan K, i deh, di K. Kita bisa jadikan ke dalam perkalian gini. Oke, lanjut ke GLM dan rate relativity. Untuk log link dengan log link itu rate relativity level K itu bisa E pangkat beta head K. Dan jika beta head K segini, relativity tinggal dipangkatkan aja. Artinya, level tersebut memiliki indicate loss cost sekitar 25% lebih tinggi dari base level. Maaf. Jadi itu artinya tuh indicate loss tuh bisa 25% lebih tinggi dari base levelnya. Lanjut ke offset untuk frekuensi model. Dalam frekuensi modeling, respons sering berupa jumlah klaim atau N dengan exposure XI. Nah, model itu log ekspektasi N dari ini sama dengan log XI tambah beta 0 bla bla bla. Nah, log XI di sini kan disebut offset. Nah, offset itu tidak diestimasi, tetapi digunakan agar model memodelkan frekuensi. Jadi ekspektasi N itu sama dengan XI dikali sama E pangkat ini semua. Mengapa GLM itu biasanya pada loss cost data? Dalam praktik, GLM itu sering diterapkan pada loss cost data atau lebih baik memodelkan frekuensi dan severity secara terpisah. Alasannya, premium at current level itu sulit direkonstruksi pada level granular. Pola frekuensi dan severity itu lebih mudah diinterpretasi secara aktuaria. Model loss ratio dapat menjadi usang ketika rating saja berubah. Tidak ada distribusi yang umum diterima untuk loss ratio secara langsung. Perspektif modelnya kelompok klaim yang sama mungkin misalnya pada level coverage atau claim type. Jadi pada GLM tuh lebih baik kita modelkan frekuensi dan severity itu terpisah ya, seperti di PTRA atau distribusinya terpisah karena mereka frekuensi juga banyak klaim, severity juga besar klaim, jadi beda ya. Nah, model frekuensi dan severity dalam rate making pure premium itu rumusnya frekuensi dikali severity. Nah, pada pendekatan GLM, model frekuensi itu memprediksi jumlah klaim per exposure. Nah, model severity itu rata-rata biaya klaim. Jika kita gabung keduanya, kita dapat expected loss. Nah, pemisahan itu membantu aktuaria memahami apakah perbedaan resiko itu berasal dari peluang terjadi klaim, besar klaim, atau keduanya. Sampel GLM output one way versus GLM. Nah, dalam contoh ini harusnya pada buku ya. Hasil one way itu bisa dibandingkan dengan GLM. Nah, ini kita skip aja karena nggak ada juga contohnya. Bentar. Nah, kita masuk ke standar error dalam GLM. Nah, standar error mengukur ketidakpastian estimasi parameter. Nah, standar error kecil tuh estimasi relatif stabil. Jadi, standar error kan error namanya. Kalau bisa error kecil itu biar estimasi stabil. Kalau error yang besar tuh estimasi itu kurang pasti. Biasanya karena exposure kecil atau pengalaman klaim volatil. Nah, confidence band yang sempit menunjukkan estimasi itu lebih dapat dipercaya. Dalam rate making, level dengan exposure sangat kecil sebaiknya tidak langsung diberi relativitas ekstrim hanya karena pengalaman historisnya buruk atau sangat baik. Next, deviance digunakan untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan data dibandingkan model yang lebih lengkap.
Nah, kita bandinglah modelnya. Yang pertama bisa pakai metode 5 ini, Deviance test, Chi-square test, F-test, IC-BC. Yang kita sering pakai tuh IC-BC karena paling mudah. Semakin kecil IC itu semakin bagus. Nah, tujuan tuh membantu memilih model yang cukup baik tanpa terlalu kompleks. Model yang terlalu sederhana dapat underfit, sedangkan model terlalu rumit dapat overfit. Nah, konsistensi dari waktu ke waktu. Salah satu diagnostik praktis adalah membandingkan hasil model pada beberapa periode. Model lebih meyakinkan jika pola relativitas relatif konsisten antar tahun. Tidak hanya muncul pada satu periode tertentu, hasil tetap masuk akal ketika data dibagi menjadi subset yang berbeda. Jika pola hanya muncul pada satu tahun dan hilang pada tahun lain, bisa jadi pola tersebut noise bukan signal. Jadi tiap tahun tuh harus ada ya. Kalau misalnya ada tuh dia tuh signal, tapi kalau hilang-hilang tuh noise. Nah, holdout validation. Holdout validation itu dilakukan dengan membagi data menjadi training data sama holdout data. Training data itu digunakan untuk membangun model. Holdout data itu tidak digunakan dalam fitting, tetapi digunakan untuk menguji prediksi. Next ke overfitting sama underfitting. Overfitting itu model terlalu mengikuti data training. Karena ada noise juga dia ada noise. Overfitting tuh dia hitung noise-nya. Tapi kalau underfitting itu boleh terlalu sederhana. Jadi dia tuh terlalu sederhana. Jadi banyak variabel penting terlewat. Jadi ya, kita tuh harus sedang-sedang ya. Jangan terlalu over sama under. Kalau over tuh sampai noise kita hitung. Underfitting tuh ada penting yang kita hitung. Dan ada dalam GLM. Software dapat menjaga GLM, tetapi judgment atuari tetap penting. Software seperti R kan bisa bantu hitung GLM. Tapi kita sebagai aktuaris juga harus yang bikin sintaksnya, jadi kita harus bikin judgment aktuaria. Jadi kita perlu memastikan datanya bisa hasilnya aneh atau masuk akal atau enggak, bisa menilai hasil modelnya yang mempertimbangkan kebutuhan operasional dan menerjemahkan output teknis menjadi relative factors yang dapat digunakan. Nah, Gigo Principle garbage in, garbage out. Model canggih tetap gagal jika kualitas data buruk. Oke, next. Kualitas data yang perlu diperiksa. Kita sebelum bangun model, kita perlu tahu dulu definisi exposure konsisten atau enggak. Data claim sudah dikembangkan atau disesuaikan sesuai kebutuhan atau enggak. Variable kategori memiliki level yang cukup kredibel atau enggak. Basic value itu ditangani secara konsisten atau enggak. Perubahan rating atau rating plan historis dipahami atau enggak. Outlier dan konservasi loss diperlakukan dengan tepat. Nah, catatan pengacara GLM itu bukan pengganti pemahaman data, tapi GLM itu hanya alat yang untuk mengekstraksi pola dari data yang sudah dipersiapkan dengan benar. Nah, transparansi dan implementasi. Model yang sangat prediktif belum tentu langsung layak digunakan. Jadi, kita harus tahu dulu apakah itu bisa dijelaskan kepada regulator, manajemen. Misalnya setelah modelnya ada tuh, kita bisa nggak kita jelaskan apakah rating factor itu dapat dimasukkan ke rating manual, apakah perubahan TF terlalu besar itu sebagai procedure, apakah variabel digunakan legal, apa data tersebut tersedia secara stabil pada saat rating. Model terbaik secara statistik itu tidak selalu menjadi tarif final. Hasil model itu harus dipadukan dengan judgment dan cost bisnis. Nah, ini mungkin ada bisa empat sebelumnya ya, yang ada statistik, operasional, sosial, sama kelegalan itu ya. Nah, ini bisa untuk cari model juga, bukan untuk data variable doang. Nah, ini ada workflow GLM dalam klasifikasi ranking. Persiapan data itu ke eksplorasi data. Lalu eksplorasi data ke fit GLM, lalu fit GLM ke diagnostik, lalu ke validasi. Kalau misalnya validasinya salah, atau validasi ada yang tidak valid, kita cek balik lagi ke fit GLM. Kalau misalnya ada valid, kita ke implementasi. Jika diagnostik dan validasi belum memadai, akhirnya kembali memperbaiki spesifikasi model kan. Jadi balik ke fit GLM. Nah, ini data mining dalam classification making. Nah, untuk teman-teman yang ambil data mining pasti udah lebih paham dari aku lah. Soalnya aku belum ambil. Data mining itu tidak selalu dipakai langsung untuk menghasilkan tarif final, tetapi dapat memperkuat proses pemodelan. Nah, teknik itu ada 5 di sini. Ada factor analysis, cluster analysis, card, Mars, neural networks. Factor analysis itu mengurangi banyak variabel berkorelasi menjadi skor variabel. Cluster analysis itu mengelompokkan unit kecil menjadi cluster yang lebih homogen. Card itu membentuk pohon keputusan untuk menemukan split dan interaction. Mars itu memilih breakpoint variabel kontinu dan mendeteksi interaction. Neural networks itu menangkap pola kompleks tetapi sering kurang transparan. Nah, bagaimana data mining membantu GLM? Teknik data mining dapat membantu sebelum atau sesudah GLM dengan cara
mempersempit daftar kandidat explanatory variable, lalu membantu grouping, lalu mengurangi dimensi variabel kategorik, lalu mengidentifikasi kandidat intersect tanpa menemukan pola yang tidak terlihat. Nah, karena sebagian teknik kurang transparan, hasilnya itu sering dipakai sebagai alat pendukung. Jadi hasil dari data mining itu biasa untuk pendukung doang, bukan final rating. Nah, external data dalam analisis multivariat. Perusahaan asuransi itu dapat menambahkan data eksternal ke pengaman polis dan web internal. Contohnya tuh geodemografik, misalnya kebijakan penduduk, weather variables, property karakteristik, dan informasi individu dan bisnis. Secara penting datanya tuh harus reliable, explainable, dan tersedia secara opsional dan legal. Kita nggak boleh curi dari perusahaan lain, nggak boleh curi. Nah, kita harus lihat dia tuh tersedia gak, baru dia tuh bisa di reliable atau bisa dijelaskan atau bisa ditanggungjawabkan. Soalnya kalau dia tuh gak bisa dipercaya tuh gak bisa dijelaskan, kan ngapain kita pakai. Next ke resiko penggunaan descendant data. Ini ada resikonya. Kalau descendant data tuh dapat meningkatkan akurasi, tapi juga ada resikonya. Yang perlu diperhatikan tuh kualitas, stabilitas, potensi bias atau enggak, kepatuhan terhadap regulasi. Ini maksudnya legal atau ilegal. Lalu kemampuan menjelaskan hubungan data dengan resiko. Variable yang prediktif belum tentu otomatis tepat digunakan. Harus tetap dievaluasi secara statistik, organisasi sosial dan legal. Nah, ini di keempat yang tadi. Ini ada perbandingan metode, ada univariate, minimum bias, sama GLM. Analisis simultan banyak variabel. Kalau univariate itu tidak, minimum bias itu sebagian, GLM itu banyak. Koreksi exposure correction, univariate itu lemah, minimum bias itu lebih baik, dan GLM itu kuat. Nah, baru diagnostik statistik itu terbatas, GLM itu lengkap. Transparansi itu tinggi, GLM cukup tinggi. Efisiensi untuk banyak variabel itu rendah, sedang rendah, tinggi. Implementasi data factor itu mudah-mudah, data mudah. Jadi, yang paling oke itu memang GLM di sini. Karena dia tuh yang nggak, kayak hampir pasti nggak terjadi distorsi. Tapi kalau yang univariate sama minimum bias masih bisa terjadi distorsi. Maka di sini tuh lemah. Oke, kita lihat lanjut ke ini ya teman-teman. Oke, kita lihat ke pertanyaan pertama. Mengapa metode one way dapat menghasilkan relativitas bias ketika rating variable saling berkorelasi? Nah, mungkin ini dan seperti yang aku jelaskan mungkin di video tutorial sebelumnya juga dijelaskan kalau misalnya metode one way atau univariate tuh dia bisa menghasilkan bias karena kan bisa aja ada variabel yang saling berkorelasi. Karena metode univariate kan dia hitungnya satu-satu tuh. Karena dia hitung-hitungnya satu persatu pada satu waktu. Jadi kalau misalnya ada yang saling berkorelasi, hasil relativitas tuh bisa ikut hasil yang misalnya kita hitung variabel 1A. Nah, nih kita hitung ini hasilnya tuh preminya tinggi. Nah, dia tuh premi tinggi ini tuh bisa aja bukan karena A ini, tapi ke variabel B. Maka dia variabel B. Karena ini sama A sama B itu saling berkorelasi. Karena itu tuh bisa menjadi bias. Lalu, yang kedua, dalam ilustrasi minimum bias, mengapa relativitas urban turun dari 1,86 menjadi 1,668? Nah, yang di nomor 2 ini, awalnya kan dia yang urban atau T1 dia tuh 1,86. Kenapa dia turun dari 1,6 setelah kita hitung dengan metode minimum bias tuh awalnya dia tuh 1,86 karena kita masih anggap dia maksudnya variabel gender tuh masih tergabung sama teritori ini. Soalnya gender tuh ada korelasi dengan teritori. Jadi setelah kita hitung dengan minimum bias, yang korelasi yang gender itu udah berkurang atau udah gak ada hubungannya, makanya di sini tuh dia turun. Artinya ini tuh tinggi relativitas. T1 tuh tinggi awalnya tuh gara-gara ada hubungannya dengan gender. Gara-gara gendernya tuh tinggi. Jadi pas pakai minimum bias tuh efek gendernya tuh dihilangkan. Makanya di sini dia tuh turun. Makanya efek murni dari
teritori itu turun. Bisa dibilang seperti itu. Nah, next ketiga, kenapa GLM sering lebih disukai dibandingkan metode univariate dan minimum bias? Nah, ini sebenarnya bisa dibilang di sini ya sih, udah ada di sininya harusnya. Nah, dalam klasifikasi ranking GLM populer karena cukup kuat secara statistik, relatif transformat dibanding metode black box, output dapat diterjemahkan menjadi multiplicator relativitas, dan sesuai dengan struktur rating manual yang biasanya multiplikatif. Nah, kalau misalnya aku jelaskan lagi, GLM tuh yang paling bagus di antara semuanya. Dia tuh yang hampir pasti tidak mungkin terjadi distorsi. Makanya GLM tuh paling sering disukai. Apalagi zaman sekarang kan, dulu GLM mungkin nggak dipakai karena susah hitungnya. Tapi sekarang kan ada teknologi yang makin canggih, makanya lebih gampang dipakai. Lalu, perbedaan exposure correlation dan interaction. Exposure correlation tuh adalah kondisi ketika distribusi exposure pada satu variable tuh tidak merata terhadap variable lain. Contoh sebelumnya tuh, Oroban tuh lebih banyak berisi male daripada female. Jadi masalahnya ada pada komposisi exposure. Nah, kalau interaction itu terjadi ketika efek suatu variable berubah tergantung level variable lain. Misalnya, pengaruh gender terhadap loss cost berbeda antara youthful driver dan older driver atau yang muda sama yang tua. Jadi interaction bukan sekadar komposisi data, tetapi perubahan efek resiko antar komposisi variabel. Yang kelima, mengapa aktuaris tidak boleh hanya bergantung pada software ketika mengungkap GLM? Karena itu kita perlu. Nah, ini kenapa ini? Cuma ini juga ada di sini ya. Nah, aturannya tuh perlu memastikan ini juga. Karena kan hasil dari model tuh hasil dari software tuh hanya menghasilkan model berdasarkan data. Nah, jadi aktuaris tuh tetap harus cek apakah datanya benar. Dan dia tuh biasa software tuh menghasilkan model doang. Kita kan harus cek dulu apakah modelnya tuh bagus atau enggak. Apakah hasilnya tuh aneh atau tidak. Kalau misalnya aneh, kita ada yang salah atau enggak. Baru hasil modelnya tuh bagus atau enggak. Kita harus mempertimbangkan kebutuhan operasional, pemasaran, dan regulasi. Lalu menjebakkan output teknis menjadi relative factors yang dapat digunakan. Ini ada garbage in, garbage out. Model canggih tertetap gagal jika kualitas data buruk. Kalau misalnya kita tuh gak ngecek lagi, modelnya secanggih apapun itu tetap bisa salah jika data, asumsi, atau interpretasinya salah. Nah, itu untuk jawabannya. Nah, di sini ada akhirnya inti bab 10 tuh multivariate classification itu bertujuan menghasilkan tarif yang lebih adil, stabil, dengan mengantisipasi efek banyak rating sekaligus. Nah, sekian tutorial ke-9 pada mata kuliah pengetahuan asuransi umum. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa aja langsung PC aku atau bilang di grup ya. Makasih.